underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kasus perundungan yang terjadi di SMA Binus School Serpong beberapa waktu yang lalu memicu pro dan kontra karena adanya pelaku yang dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kasus perundungan dari Binus itu memang mengejutkan ya. Selama ini tidak ada suara-suara negatif ya. Sekolahan itu termasuk sekolah yang oke. Mutunya bagus gitu. Juga yang sekolah di sana tuh siswa-siswanya kan termasuk yang elit ya. Elit the haves lah gitu kan. Tapi ternyata kok terjadi perundungan ya. Sampai ada anak yang tidak mau masuk sekolah lagi di sana karena ada satu tekanan-tekanan dari teman-temannya satu sekolahan ya. Nah, selidik memang ada isu bahwa di sekolahan tersebut itu ada semacam yang oke lah, geng anak muda ya. Itu memang di mana-mana terjadi lah. Kalau sekolahan itu semacam ada kelompok-kelompok geng-geng tertentu ya. Itu memang gayanya sekolahan SMA itu orang-orangnya masih seperti itu. Ya, sebetulnya itu apakah jelek, apakah itu baik, itu memang ya sampai hari ini ada yang bilang baik, ada orang yang bilang jelek. Yang bilang baik adalah itu memang justru melatih untuk menjadi kepemimpinan. Ya, kalau ketua geng itu kan dicintai sama anggota gengnya. Ya kan? Nah, bagaimana dia mengelola supaya bisa memimpin anggota geng tadi itu untuk berbuat sesuatu yang diinginkan. Ya lah. Ini kan melatih kepemimpinan. Dan ini ketua geng ini kan juga penuh risiko kan. Kalau sampai gengnya dia berbuat onar negatif, kan yang kena ketuanya kan. Ya, jadi ini dilatih supaya berani mengambil risiko. Ya jelas risiko itu nggak boleh ngawur kan. Artinya geng ini harusnya jalannya positif. Tapi karena masih anak muda, umur usia remaja SMA, nah itu memang sering-sering agak meleset. Ya, kemarin konon itu kabarnya kalau mau jadi anggota geng itu harus melalui upacara inaugurasi ya. Apakah ada tato di bagian tertentu ya, itu jadi menjadi gengnya ya, seperti film-film itu loh ya. Nah, itu mestinya ya seperti itu ya. Cuman celakanya ini kan mereka konon dari berita-berita yang terjadi itu kan sempat merudung yang agak kebangetan ya. Bahkan ada sempat terjadi pemukulan macam-macam sehingga membuat orang yang jiwanya itu bukan jiwa militan ya itu menjadi takut. Ya, salah satu kemarin sehingga bocor kan. Jadi ternyata ada seperti ini. Kalau di dalam sekolahan kelihatannya oke-oke saja, tetapi di luar sekolahan sepertinya itu ada di tempat berkumpulnya mereka dalam sebuah kafe yang di luar sekolahan ya. Tempat mereka kumpul-kumpul itu. Nah, itu sering menjadi tempat untuk perundungan tadi itu ya. Nah, dengan adanya ini maka pimpinan sekolahan kan mengeluarkan semacam peraturan atau melakukan penindakan bahwa yang terlibat dengan perundungan yang seperti ini dia dikeluarkan dari sekolahan. Nah, sekarang dengan adanya dikeluarkan dari sekolahan ini maka juga terjadi polemik ya, yang dikeluarkan juga mengatakan wah ini tidak adil. Ya kan? Padahal sekarang anak-anak yang kena menjadi korban perundungan itu juga menjadi takut. Ya, kalau cuman oke lah minta maaf saja. Nah, itu juga masih ada semacam trauma. Kalau dia masuk kembali kemungkinan juga akan kena perundungan lagi. Ya lah, karena yang kena perundungan itu lebih banyak daripada orang yang merudung ya kan. Nah, maka sekolahannya oke lah. Itu yang bertanggung jawab karena masalah ini, yang perundungan ini yang sudah kelewatan batasnya dikeluarin. Nah, ini sebetulnya benar. Ya, jadi sebuah lembaga pendidikan itu kan nggak cuma ngajari disiplin ilmu kan. Matematik bagaimana, fisika bagaimana ya. Geometri gimana, macam-macam itu nggak cuma itu yang hebat. Tetapi yang namanya sekolahan itu kan harus menelurkan orang-orang yang di samping hebat ilmunya, akhlaknya juga harus oke. Ya lah, sekarang
kalau orang melakukan perundungan sampai kebangetan seperti ini, ini tidak dikeluarkan, tidak diambil tindakan tegas, maka akan muncul orang-orang yang melakukan perundungan seenaknya seperti ini. Nah, kalau orang sudah kebiasaan melakukan perundungan, besok kalau dia udah lulus, ya jiwanya itu kan jiwa seperti itu. Ya cara kasarnya kan jiwa preman gitu kan. Nah, ini kan jadi repot, ya. Apalagi sekarang negara kita itu kan juga aneh itu, ya dah. Korupsi dapat hukuman ringan, barang itu. Kalau negaranya kita sekarang dalam kondisi yang masih nggak benar, bekas hakim yang nyabu juga tetap dijadikan pegawai negeri, ya kan? Lah kan banyak ini kemarin ada lagi itu korupsi sebesar-besaran ya. Jadi nanti nggak ngerti ini hukumannya berapa gitu kan? Juga banyak kasus-kasus yang tidak dilanjutkan misalnya itu. Lah kalau sekarang negara kita sedang dalam situasi tidak baik-baik saja, dan sekolahan kita di mana harus mendidik calon-calon pemimpin juga gayanya itu sama, ya ada preman ya dibiarin ya. Nah, itu ya kita tuh mau kemana? Besok anak-anak kita, pemimpin-pemimpin kita yang baru tuh mau kemana? Ya, jadi memang justru kalau kita mempunyai sekolahan yang berani mengambil tindakan yang tegas seperti BINUS itu, kita harus salut, kita harus dukung bahwa sekolahan semua tuh harus niru. Kalau ada yang melakukan perundungan, ya, enggak cuman itu ya, berani kurang ajar sama guru, ya, wah itu juga harus diusir, nggak boleh sekolah di situ. Ya, agar supaya ini menjadi pendidikan moral, akhlak dari semua anak didiknya, agar besok betul-betul menjadi pemimpin yang betul-betul hebat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.